Saudara Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka memberi sinyal porsi menteri di Kabinet Pemerintahan Prabowo Gibran akan lebih banyak dari kalangan profesional. Gibran Rakabuming Raka menyebut jika komposisi kabinet yang akan membantu pemerintahan Prabowo Gibran akan lebih banyak diisi dari kalangan profesional. Hanya saja selanjutnya Gibran mengatakan soal porsi jabatan dan juga nama semua akan disampaikan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ya, banyak profesional. Nanti ya, kalau urusan kabinet nanti. Dan itu keputusannya sekali lagi di Pak Presiden terpilih ya. Termasuk Bapak sudah mengajukan nama-nama terbaiknya, Pak? Sekali lagi nanti keputusannya di Pak Prabowo selaku Pak Presiden terpilih. Lebih banyak yang profesional ya? Ditunggu aja ya. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman menanggapi pernyataan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan yang menyebut Eko Patrio sebagai calon menteri. Habibur Rahman bilang pernyataan Zulhas soal Eko Patrio calon menteri bisa saja didapat dari Prabowo langsung melalui jalur komunikasi Ketua Umum Partai pendukung. Habibur Rahman mendukung jika sosok Eko Patrio jadi menteri untuk pemerintahan Prabowo Gibran. Yang menyampaikan kan Bang Zul, ya. Bang Zul kan ketum. Tentu ketum punya saluran komunikasi khusus dengan Pak Prabowo, sesama ketum kan. Ya mungkin saya menduga ya mungkin itu kan didapat langsung dari Pak Prabowo. Ya kita sih senang-senang saja kalau Eko kan orang Jakarta Timur juga kan, jadi menteri, punya teman menteri saya jadinya kan. Kita ikut bangga. Eko Patrio ini udah muncul di kalangan internal, Bang Habib sendiri udah. Ya kalau lihat ini, ya kan. Potongannya itu pantas juga sih Eko jadi menteri gitu kan. Kalau lihat kalau baju itu ya potongannya dengan bahannya ya kan, potongannya bagus, bahannya bagus Eko jadi menteri gitu. Jadi menurut saya pantas banget ya Pak Eko jadi menteri. Sebelumnya, Saudara, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan menyebut nama Eko Patrio yang sebelumnya digadang-gadang maju di Pilkada Jakarta kini berpeluang jadi calon menteri di pemerintah Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ada Bima Arya udah deklarasi sama Desi ya. Kalau Jakarta ada Zita, ada Pasa, ada Eko. Ya tapi Eko kan calon menteri ya. Pak tadi ada di sini tiga-tiganya ngomongin juga nggak nih Pak soal pilkada? Oh ya masing-masing aja. Kira-kira kalau koalisi di Pilgub DKI itu seperti apa sih Pak? Mungkin nanti Mbak Zita atau yang Belum tunggu dulu pelantikan DPRD kan? Tadi Mas Eko itu clue-cluenya mau kemana sih Pak Zulhas? Oh ya nantilah kita lihat ya. Politik kan dinamis. Di sisi lain, Saudara, Presiden Jokowi sempat menyatakan penyusunan kabinet di pemerintahan mendatang merupakan hak prerogatif dari Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih. Jokowi merespon soal penyusunan kabinet pemerintahan mendatang. Presiden Jokowi menegaskan penyusunan kabinet 100% hak prerogatif presiden terpilih. Namun Jokowi mengakui saran soal kabinet bisa saja diberikan jika ada permintaan dari presiden terpilih Prabowo Subianto. Menurut Jokowi, pihak lain tidak boleh ikut campur dalam penentuan kabinet jika tidak dimintai saran. Kabinet itu adalah 100% hak prerogatif presiden. Kalau usul-usul boleh, tapi itu hak penuh presiden terpilih. Jadi kalau minta saran dari Bu Mega gitu? Kalau minta saran kan nggak apa-apa kalau minta saran. Tapi kalau nggak dimintai saran, ikut-ikutan nimbrung lah itu yang nggak boleh. Ya. Emang ada Pak yang nimbul Pak? Saudara, usai terpilih menjadi presiden dan wakil presiden, Prabowo Gibran dihadapkan dengan sejumlah masalah baru, yakni penyusunan kabinet, bahkan Partai Amanat Nasional yang mengusulkan Eko Patrio menjadi menteri juga menuai kontroversi. Belum lagi rencana masuknya sejumlah partai politik lain di luar koalisi. Lalu bagaimana Prabowo mengakomodasi jatah bagi-bagi menteri untuk koalisi parpol? Dan mungkinkah parpol lain di luar koalisi juga mendapat jatah menteri? Kami akan membahasnya dengan sejumlah narasumber, di antaranya sudah hadir ke studio, sudah ada pengamat politik dari Universitas Islam Negeri UIN Syarif Hidayatullah, sudah ada Profesor Gun Gun Herianto. Assalamualaikum Prof Gun Gun. Waalaikumsalam. Sehat ya?
Sehat, alhamdulillah. Iya, kemudian juga melalui sambungan Zoom ada juru bicara Prabowo Subianto, ada Bung Dhanil Anzar Simanjuntak, kemudian ada Wasekjen Partai Kebangkitan Bangsa, ada Syaiful Huda Gusuda, dan juga ada Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional, ada Yandri Susanto. Selamat pagi, Bapak-Bapak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini yang lagi ramai nama Eko Patrio, Mas Eko Patrio, yang kemudian disebut Ketua Umum Partai Amanat Nasional Pak Zulkifli Hasan ini sebagai calon menteri. Ini jadi sudah approve atau bagaimana, Pak Yandri? Ya, kalau calon menteri dari PAN memang sudah ada nama-namanya. Nama-nama itu ada di kantongnya Bang Zulkifli Hasan, Ketua Umum PAN. Nah, siapa nama-nama itu? Ya mungkin salah satu yang disebut Bang Jul kemarin, Mas Eko Patrio. Dan nama-nama yang lain juga pernah disebut Bang Jul ketika Pak Prabowo datang ke kantor DPP PAN tanggal 21 Maret ketika buka puasa bersama. Memang kader PAN itu banyak yang layak, yang mumpuni untuk duduk di kabinet Pak Prabowo. Tapi berapa jumlahnya, finalisasinya nanti gimana, itu kita sudah serahkan sepenuhnya 100% kepada Bang Zulkifli Hasan. Intinya PAN siap lahir batin untuk menyukseskan pemerintahan Pak Prabowo 5 tahun yang akan datang. Jadi Mbak Adisti tunggu saja tanggal mainnya, kader-kader PAN siapa yang usulkan oleh Bang Jul, kemudian di posisi mana, ya tentu yang bisa melaksanakan komunikasi itu secara langsung, itu adalah hanya Bang Zulkifli Hasan. Jadi tidak ada pintu lain kalau di PAN, hanya melalui Bang Zulkifli Hasan untuk mengkomunikasikan kepada Presiden terpilih yaitu Pak Prabowo. Nah, berapa jumlah kursi PAN, di kementerian apa, ya hanya Bang Jul dan Pak Prabowo yang tahu. Nanti kita tunggu saja, dan sampai sekarang secara detail atau secara resmi di internal partai kami hanya diskusi terbatas, kemudian tidak secara detail kementerian apa yang dituju, kemudian siapa yang akan duduk. Intinya insya Allah PAN siap lahir batin untuk mengirimkan nama-namanya kepada Pak Prabowo untuk dipilih atau ditetapkan sebagai jajaran kabinetnya Pak Prabowo. Oke, kalau saya tanya, selain Mas Eko Patrio yang kemudian namanya sudah jelas-jelas disodorkan dari Partai Amanat Nasional, jadi sebenarnya PAN ini menyodorkan berapa nama sih ke Pak Prabowo? 3, 2 kah? Secara pasti saya bilang tadi, saya nggak tahu karena nama-nama itu ada di Bang Zulkifli Hasan. Tapi kami tidak kekurangan kader, Mbak Adisti. Jadi kalau misalkan Pak Prabowo minta di pos mana, kementerian apa, pada prinsipnya PAN siap. Maka PAN tidak pernah bosan dan tidak pernah berhenti mendukung Pak Prabowo selama 3 kali, dan alhamdulillah kali ini menang. Intinya PAN akan menyeleksi kader-kader terbaiknya, dan banyak sekali kader terbaik PAN itu di DPP PAN maupun di DPW PAN. Itu bisa mengisi bila mana nanti Pak Prabowo minta beberapa nama. Jadi namanya banyak. Bukan Eko, tapi namanya banyak. Jadi nanti tinggal diseleksi oleh Bang Jul untuk dikirimkan secara resmi atau dikomunikasikan langsung kepada Pak Prabowo. Oke, Mas Yandri, ini kan kalau kita lihat nama Eko Patrio begitu ya, kan cukup dari kalangan selebritas juga kita kenal begitu. Apa yang kemudian menjadi pertimbangan PAN ini kemudian menyodorkan nama Eko Patrio? Iya, Mas Eko ini dari sisi modal sosial sudah sangat tinggi. Kemudian jejak rekamnya di parlemen sudah 3 periode. Dalam hal manajerial atau memimpin banyak orang sudah teruji dan terlatih. Buktinya dia memimpin PAN DKI 2 periode, berhasil menaikkan jumlah kursi. Dan relasinya sangat baik. Jadi dari sisi yang diperlukan seorang menteri untuk duduk di kabinet, ya Mas Eko memang memenuhi syarat dan kriteria, tapi apakah nanti finalnya betul-betul Mas Eko masuk, ya hanya Bang Jul yang tahu sama Pak Prabowo. Tapi ya Mas Eko menurut pandangan kami, itu salah satu kader terbaik kami, Mbak Adisti. Jadi
dan kerja-kerja politiknya, kerja-kerja sosialnya, kerja-kerja lobbynya, itu Mas Eko luar biasa. Jadi kalau seorang menteri sebagai pimpinan sebuah kementerian, sebuah lembaga besar, saya kira Mas Eko tidak akan mengalami kesulitan. Dan apa nanti bila diberikan mandat oleh Pak Prabowo, saya kira Mas Eko siap lahir batin. Oke, menurut Anda kalau dari Partai Amanat Nasional ini, Mas Eko Patrio ini akan ditempatkan tepatnya di posisi mana? Menkominfo kah atau menteri yang lain? Nah itu, yang tahu hanya Pak Prabowo, kita hormati sebagai hak prerogatif presiden. Nah kalau di internal Partai Amanat Nasional, kita sudah serahkan hak itu kepada Bang Zul, ya. Tadi siapa yang diusung, siapa yang diusulkan. Tapi kan biasanya ada rekomendasi juga dari partai begitu. Mas Eko cocoknya di posnya di menteri mana? Pasti itu ada, pasti ada nanti. Bang Zul pasti mengusulkan, oh kader ini cocok di kementerian ini, ya kader ini duduk cocok di kementerian ini. Ya tapi kan pada akhirnya yang menentukan kan Pak Prabowo dan PAN ya sami'na wa ta'na, menghormati, menghargai dan memahami bahwa finalisasi itu di tangan Pak Prabowo sebagai hak prerogatif presiden terpilih. Jadi ya bagi PAN meyakini apa yang diusulkan nanti, kemudian dikomunikasikan baik dengan Pak Prabowo, insya Allah komunikasi itu akan lancar, efektif dan efisien. Oke, baik. Ini kalau tadi kita melihat dari Partai Amanat Nasional yang memang sudah berjuang sejak awal gitu, berdarah-darah dari awal begitu. Lalu bagaimana dengan Partai Kebangkitan Bangsa yang kemudian baru merapat begitu, sinyal merapat ini ke pemerintahan Prabowo Gibran ini setelah adanya pengumuman dari KPU. Nah kalau PKB sendiri bagaimana? Betul 2 menteri, Gus Huda? Belum sampai sejauh itu, jadi itu sepenuhnya hak prerogatif Pak Prabowo. Tapi yang perlu kami sampaikan, kami kabarkan kepada publik bahwa fase hari ini bagi PKB yang pertama, Pilpres sudah selesai dan pasangan 01 termasuk koalisinya juga sudah bubar, sudah dibubarkan. Di fase ini kami ingin mengirim kabar bahwa Pilpres sudah selesai, kita terima sepenuhnya hasil Pilpres sebagaimana hasil keputusan MK. Itu yang pertama ya. Yang kedua, menyangkut soal posisi PKB pasca Pilpres, Gus Muhaimin ketemu dengan Pak Prabowo dengan berbagai pertimbangan, tantangan masa depan Indonesia, baik pada sisi global maupun kepentingan nasional, PKB pada posisi kira-kira mendukung atau siap kerjasama terhadap pemerintahan baru yang di bawah pimpinan Pak Prabowo. Itu yang kedua. Yang ketiga, kami tidak membahas sama sekali menyangkut soal kabinet, jadi itu sepenuhnya menjadi kewenangan Pak Prabowo dan soal itunya ya kita tunggu saja tanggal 20 Oktober menyangkut soal apakah formasi di dalam kabinet ada kader dari PKB atau tidak. Di prinsipnya kami ingin mentradisikan satu memberikan ucapan selamat, yang kedua memberikan support terhadap kepimpinan nasional yang terpilih, dalam hal ini Pak Prabowo dan Pak Gibran. Yang ketiga, bahkan lebih jauh dari itu, kami ingin membuat tradisi baru, agenda perubahan yang sempat diusung oleh pasangan 01. Kami sampaikan kepada Pak Prabowo, karena tidak mungkin diperjuangkan oleh pasangan Mas Anies dan Gus Muhaimin karena belum mendapatkan mandat dari rakyat gitu. Dan syukur alhamdulillah. Tapi Gus Huda begini, pada saat pertemuan kemarin dengan Pak Prabowo dan juga Gus Imin begitu kan, kalau Gus Imin mengatakan sudah dalam bahasa Jawa sudah ceto welo-welo gitu, welo-welo gitu kan, udah jelas begitu. Masa nggak ada sih pembicaraan Pak Prabowo menawarkan atau semacam itu begitu? Ada nggak? Nggak ada, kita belum tidak membahas terkait dengan itu. Sekali lagi itu ranahnya Pak Presiden. Tapi pada konteks ini ya, pada konteks diskusi, saya kira hari ini
tugas Mas Daniel kan kira-kira menurunkan visi misi dan program yang sudah diserahkan sebagai dokumen resmi pasangan 02 yang diserahkan kepada KPU, diformulasi lalu menjadi portofolio struktur kabinet. Saya kira karena itu kita kasih kesempatan Pak Prabowo, Bang Daniel, Pak Yandri kira-kira untuk memformulasikan itu. Butuh berapa kabinet, apakah masih akan sama atau berkurang atau bahkan bertambah. Ataukah masih ada tersisa juga untuk PKB begitu ya, Gus Huda? Saya kira tidak harus sampai sejauh itu. Nah yang ketiga, isu yang lain saya kira begini. Isu yang lain saya kira publik dan elit politik saya kira tidak boleh alergi. Misalnya Pak Mas Yandri menyodorkan figur karena sudah berjuang gitu, dan lalu mendapatkan portofolio kementerian. Itu wajar dan memang harus begitu. Karena dalam kacamata PKB, struktur kabinet itu harus representasi partai. Bahwa ada rekrutmen profesional, menurut saya itu bagian dari profesional dari partai juga. Gitu. Oke, baik. Itu saya kira publik tidak boleh alergi menyangkut soal itu, karena salah satu pilar demokrasi kita adalah partai politik, dan partai politik punya hak untuk menjadi bagian dari mengurus negara dan pemerintahan ini melalui kabinet. Kita kasih ruang itu. Kita lihat bagaimana kemudian nantinya Pak Prabowo menyusun bagaimana proporsi menterinya untuk pemerintahan 5 tahun mendatang. Tapi kemudian begini Bung Daniel, ada yang Mas Gibran mengatakan pada saat itu, mengatakan lebih banyak posisinya adalah akan ditempati oleh kalangan profesional. Nah, ini bagaimana nanti Pak Prabowo mengakomodir ini? Kan kita tahu koalisi partai politiknya Pak Prabowo dan juga Mas Gibran ini koalisi besar begitu. Mbak Adisti, pertama pada saat ini seperti tadi disampaikan Mas Huda itu tepat sekali bahwasannya Pak Prabowo sedang fokus menderifikasi, menurunkan visi misi Pak Prabowo serta program Pak Prabowo dalam bentuk institusionalisasi, melembagakan visi misi itu dalam bentuk kementerian yang sudah ada maupun pemecahan atau penyatuan. Jadi tahap itu sedang dilakukan oleh Pak Prabowo dibantu beberapa pihak untuk memperkuat pelembagaan. Nah, tentu tahap berikutnya memang Pak Prabowo meminta nama-nama dari partai-partai politik pengusung selama ini. Nah, apabila ada pernyataan misalnya dari Mas Wapres terpilih, Mas Gibran akan diisi banyak kalangan profesional. Harus dimaknain begini, bukan berarti orang partai politik atau orang di luar partai politik itu tidak profesional. Pemaknaan profesional atau skillful itu dimaknai juga bisa berasal dari partai politik. Artinya terus terang Pak Prabowo tidak terlalu tendensius mendikotomi antara profesional atau profesional non profesional. Yang ingin direkrut dan membantu Pak Prabowo itu dalam bahasa Pak Prabowo seringkali menggunakan kalimat putra putri terbaik Indonesia. Dalam makna mereka tentu harus profesional di bidangnya, baik dari partai politik maupun di luar partai politik. Nah, oleh sebab itulah ada beberapa syarat utama. Saya sebut 2 syarat utama yang paling atas. Pertama itu adalah integritas, kemudian kedua itu kompetensi. Artinya adalah mereka-mereka yang masuk kabinet Pak Prabowo itu tentu syarat utamanya punya integritas, karena yang sering kali diulangi Pak Prabowo ingin komit
terhadap agenda pemberantasan korupsi, kemudian bersih dalam konteks pemaknaan integritas tadi, kemudian kedua tentu kompetensi, dia profesional di bidangnya. Misal tadi misalnya PAN mengusulkan nama Eko Patrio. Ya, nama Eko Patrio, berarti nama Mas Eko Patrio ini CV-nya sudah masuk ke kantongnya Pak Prabowo, begitu, Bung Dhanil? Ya, Mas Eko yang disebut oleh Pak Zulkifli Hasan, atau ada nama Bang Yandri dan sebagainya. Nah, itu dipertimbangkan tentu sesuai dengan dua kriteria awal tadi. Kompetensi ini cocok di mana? Ini beliau ini punya kompetensi apa? Nah, itu yang dipertimbangkan oleh Pak Prabowo. Bila kemudian Pak Prabowo tidak bersesuaian dengan nama-nama tersebut, artinya tidak memenuhi kriteria yang dibutuhkan oleh kabinet Pak Prabowo, tentu Pak Prabowo akan minta kepada partai pengusul atau ketua umum pengusul untuk mengganti nama yang lain. Jadi sepenuhnya keputusan siapa yang duduk di kabinet, siapa yang pantas membantu Pak Prabowo, itu ada di tangan Pak Prabowo atas usulan partai politik dan pihak lain. Jangan lupa juga loh Mbak Adisti, bukan cuma partai politik yang mengusulkan, orang-orang di luar partai politik juga ramai, riuh mengusulkan nama-nama calon menteri. Seperti tadi disampaikan oleh Mas Huda, kalau orang pihak partai politik pengusung yang mengusulkan itu hal yang wajar. Tapi bagaimana kemudian di luar dari partai politik itu? Partai politik yang kemudian mengirimkan CV atau memantaskan diri di depan Pak Prabowo itu banyak. Dan itu memang dalam situasi politik seperti ini itu sering terjadi dan selalu. Oke, saya ke Prof. Gun-Gun. Prof. Gun-Gun, ini kan kalau kita lihat ya, ini kan koalisi Prabowo Gibran ini koalisi yang kuat, begitu, koalisi yang besar begitu. Nah, bagaimana kemudian Pak Prabowo ini menjadi tantangan tersendiri untuk bagaimana bisa menyusun proporsi antara kalangan profesional, kemudian juga dari partai politik, bisa mengakomodir semuanya? Oke, saya ralat dulu, saya belum profesor ya, jadi supaya tidak salah, masih on proses. Oke, terkait dengan pertanyaan tadi, saya pikir memang yang paling penting dan krusial di fase-fase seperti ini, Adisti, adalah bicara soal postur. Postur kabinet yang akan dibentuk oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran. Postur ini tentu menyangkut dua hal. Pertama, aspek kelembagaan. Tadi Mas Dhanil udah bicara soal institusionalisasi ya, yang kemudian dibutuhkan terutama untuk menurunkan visi misi itu dalam kementerian-kementerian yang tentu akan menguatkan pemerintahan Pak Prabowo saat ini dan ke depan. Misalnya bicara soal berapa jumlah kementerian, berdasarkan Undang-Undang 39 kan tahun 2008 itu maksimum 34. Nah, hal ini kan tentu sebarannya harus dipikirkan seperti apa, menyangkut kebutuhan-kebutuhan strategis terutama dari turunan visi misi dan program prioritas. Nah, kedua, menyangkut komposisi itu selain kelembagaan adalah orang yang tepat. Kenapa orang yang tepat itu tentu akan sangat membantu akselerasi kinerja kabinet. Bagaimanapun kualifikasi, kompetensi, kemudian portofolio itu pasti sudah sekarang ini profiling dilakukan. Dan yang paling penting itu adalah bukan menambah masalah tapi turut menjadi problem solver dari ragam persoalan kebangsaan yang saat ini mengemuka. Tantangan paling besar kan Indonesia harus kemudian memanfaatkan bonus demografi dan peluang menuju Indonesia emas. Proses sirkulasi elit sudah selesai kemarin dalam konteks puncak hierarki otoritas yang ada di posisi presiden dan wakil presiden. Sekarang turunannya adalah menteri. Sejumlah menteri kabinet itu tentu hak prerogatifnya ada di presiden berdasarkan konstitusi dan undang-undang pembentukan kementerian. Nah, kalau kita bicara soal waktu, masih banyak waktu ya. Setelah dilantik pun nanti tanggal 20 Oktober, presiden masih punya waktu 14 hari kerja ya untuk kemudian nanti menyusun kabinetnya. Tentu dari sekarang sampai nanti dilantik itu momentum yang paling tepat adalah melakukan komunikasi politik lintas kekuatan. Dan komunikasi politik itu akan berujung dua hal. Pertama adalah kesepahaman soal visi besar seorang presiden terpilih.
Kemudian yang kedua adalah mengatasi bottleneck atau hambatan-hambatan. Kenapa? Karena pasti ada residu-residu yang terbawa dari proses kontestasi kemarin. Contoh misalnya, apakah mengakomodir kekuatan yang kemarin menjadi kompetitor? Rasa-rasanya memang presiden terpilih butuh ya, karena dengan kemarin misalnya hanya sekedar mengantongi, kalau kita bicara soal peta kekuatan 2024-2029, masih di bawah 50% kan, 43, sekian. Sehingga kemudian dukungan dari mitra baru, sebut aja misalnya PKB-kah, Nasdem-kah, itu tentu akan menguatkan modal dasar pemerintahan terbentuk. Contoh misalnya kalau masuk Nasdem kurang lebih 9,66 atau masuk PKB misalnya sekitar 10%-an, tentu ini akan menjadi modal politik bagi Pak Prabowo untuk kemudian melampaui hambatan-hambatan terutama dalam pola relasi eksekutif legislatif. Itu kira-kira. Nah ini kan kemudian yang juga tadi juga sempat disinggung oleh Bung Dhanil, ternyata masukan-masukan rekomendasi ini tidak hanya dari partai politik saja, tapi juga kemudian banyak juga di luar partai politik, dalam arti gitu kan memberikan bisikan mungkin ya kepada Pak Prabowo soal bagaimana penyusunan menteri. Inikah kemudian juga menjadi salah satu tantangan juga atau hambatan? Anda melihatnya ada? Ya, ini kan hambatan sekaligus peluang. Kenapa? Karena mata telinga presiden ya sebagai bentuk FCR, finding, conclusion, recommendations, dalam konteks pembentukan pemerintahan menjadi jauh lebih ruang jelajah menjadi lebih luas. Tetapi saya yakin Pak Prabowo dengan timnya tentu punya skema, punya catatan, punya profil, dan punya kebutuhan strategis. Dan itu jatuhnya adalah pada sekarang ini pemetaan. Nah, pemetaan ini kan apakah nanti berujung dengan bisa memuaskan semua pihak? Saya yakin tidak. Makanya kemudian yang paling penting bagi presiden terpilih sekarang ini betul-betul berfokus pada 3 hal. Pertama adalah memilih orang yang tepat dalam jabatan yang tepat. Yang kedua, mereduksi hal-hal yang kira-kira tidak berpotensi menguatkan tapi justru melemahkan. Misalnya ya seperti yang Pak Luhut bilang, kalau betul-betul misalnya tidak kemudian bisa satu frame berpikir, kemudian tidak satu orientasi ke depan, ya tidak bisa juga kan dipaksakan. Hanya atas nama misalnya akomodasi politik, tetapi yang kemudian yang terjadi adalah kerancuan-kerancuan bahkan mungkin kontraproduktif ya bagi proses melajunya kabinet yang dipimpin oleh Pak Prabowo. Kemudian hal yang ketiga adalah tentu bagaimanapun ya di antara kekuatan partai politik itu banyak sekali yang punya kepentingan ya, entah itu mengendorse nama dan lain-lain, dan yang paling penting adalah proses selektivitas dari presiden yang terpilih untuk menentukan siapa yang kemudian paling tepat, tepat sasaran dalam konteks menjadi menterinya. Karena tentu ya hak prerogatif ini rentan di sistem multipartaisme ekstrim ya, dengan model kekuatan yang terfragmentasi sedemikian rupa, rasa-rasanya biasanya sulit kemudian untuk menolak politik akomodasi. Bahasa teknisnya itu adalah power sharing atau bagi-bagi kekuasaan gitu. Itu yang kemudian juga kita nantikan, walaupun memang ini merupakan hak prerogatif dari presiden terpilih Prabowo Subianto. Tapi begini, tadi kan juga Mas Gun-Gun mengatakan ada 34 kementerian begitu ya maksimal. Dengan 34 kementerian ini kurang nggak sih untuk mengakomodir dari partai politik dan juga kalangan profesional kalau untuk pemerintahan Prabowo Gibran 5 tahun mendatang? Jangan dijawab dulu, Mas Gun-Gun. Kita temukan jawabannya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Saudara, masih membahas soal bagaimana mengotak-atik posisi jabatan menteri di pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka untuk 5 tahun ke depan. Nah, melanjutkan pertanyaan saya, Mas Gun-Gun, apakah cukup kemudian 34 kementerian ini bisa mengakomodir dari partai politik termasuk juga dari kalangan profesional pastinya? Ataukah nanti akan ada dibentuk badan-badan baru setingkat kementerian?
Iya, kalau bicara soal cukup atau tidak cukup itu relatif ya, karena biasanya bicara akomodasi politik itu tidak akan pernah merasa cukup. Tetapi kan ini bicara soal undang-undang bahwa maksimum kementerian itu 34, kan begitu. Kalau misalnya membentuk hal-hal lain seperti badan atau lembaga, ya itu terserah lain soal presiden. Yang jelas kita bicara soal bukan hanya aspek kuantitatif ya. Kalau kementerian misalnya postur 34 itu mau dibagi, misalnya institusional brandingnya diubah, kementerian apa menjadi kementerian apa, itu tentu hak seorang presiden begitu ya. Meskipun ada beberapa kementerian yang wajib ada, kan begitu. Nah, masalahnya adalah yang paling penting adalah fungsionalisasi dari kementerian dan orang yang memimpin kementerian tersebut. Itu yang paling penting sebenarnya. Kenapa? Karena kan presiden ini diberi mandat kuasa rakyat yang kemudian implementasinya adalah bagaimana menghadirkan kepastian akan perbaikan bangsa ini. Dan itu adalah agenda paling besar yang harus ditunjukkan oleh presiden terpilih, apalagi impresi awal. Impresi awal kepercayaan publik adalah pada siapa yang kemudian mengisi pos-pos kementerian. Ini kan bicara soal public trust yang penting menjadi modal sosial bagi presiden terpilih untuk memastikan arah dan orientasi ke depannya itu memang mendapatkan dukungan publik. Salah satu indikatornya adalah seberapa meyakinkan line up komposisi kabinet yang dibentuknya. Kalau dari awal kemudian misalnya isi orang-orang yang memimpin kementerian itu meragukan, contoh misalnya meragukan pasar, industri, meragukan kelompok-kelompok terdampak dari kementerian seperti siapa menteri pendidikannya, siapa menteri agamanya, siapa misalnya menteri luar negerinya, menteri keuangannya. Kalau kemudian sosok yang dihadirkan itu tidak tepat memantik yang disebut dengan kepercayaan publik, bukankah itu juga menjadi bumerang bagi presiden terpilih? Jadi harus orang yang tepat di posisi yang tepat pula, begitu. Nah, kalau misalkan dari kacamata Mas Gun Gun sendiri, apakah kemudian Pak Prabowo ini juga tetap akan menempatkan dari kalangan profesional? Misalkan kita tahu Menteri Keuangan, kemudian ada Menteri Luar Negeri, Menteri Pendidikan, itu kan memang dari kalangan-kalangan profesional. Apakah ini juga tetap akan dilanjutkan di era pemerintahan Prabowo Gibran? Ya, menurut saya yang paling penting mindset soal kabinet itu ya, kita bicara kan profesional dalam arti misalnya profesional non partai dan profesional politisi, kan begitu. Nah, kalau misalnya teman-teman politisi ya diakomodasi dalam konteks pembentukan kabinet pasti kan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah profesional seperti apa yang non partai yang kemudian masuk ke dalam line up kabinet. Ya, menurut saya memang beberapa kementerian seperti Kementerian Keuangan ya, kemudian juga Kementerian Luar Negeri itu seperti sekarang kan diisi oleh kelompok profesional non partai politik, meskipun bisa saja di belakangnya ada proksi partai politik. Yang jelas bagi saya memang diberilah kesempatan beberapa pos kementerian dan turunan di bawahnya, karena turunan di bawahnya juga banyak. Itu harus diperkuat dengan orang-orang yang memang punya posisi ya independensi lebih kuat dibanding misalnya mereka yang berasal dari partai politik. Tetapi kebutuhan kabinet itu pasti keberimbangan antara kekuatan partai politik dan kelompok non partai yang kemudian bisa bekerja optimal membantu presiden. Kenapa? Karena presiden di puncak hierarki otoritas itu harus dikuatkan pilarnya di dua sisi. Satu, sisi partai politik. Yang kedua adalah sisi representasi komunitas atau bagian masyarakat terdampak. Yang itu kemudian harus terwakili keinginannya melalui portofolio orang yang kira-kira meyakinkan mereka di luar orang-orang partai politik gitu kira-kira. Ya. Oke, Bung Daniel, bagaimana respon Anda soal kalangan profesional non partai politik? Kita lihat Menteri Keuangan, kemudian ada Menteri Luar Negeri, kemudian ada Menteri Pendidikan yang kemudian bisa berdampak juga, public trust juga, kepercayaan juga bagi pasar dan juga publik.
untuk dari kementerian atau dari menterinya Pak Prabowo nanti akan seperti apa? Apakah juga akan melanjutkan seperti eranya Pak Jokowi? Bung Daniel. Dan ya, halo. Ya, silakan. Halo Mbak Adi. Iya, pertama yang harus saya jelaskan adalah dalam pemaknaan profesional itu skillful, orang-orang yang kompeten, tentu semua menteri itu harus punya profesionalisme, punya kompetensi di bidangnya masing-masing. Oleh sebab itu saya jarang sekali menggunakan kalimat profesionalisme dalam konteks membedakan antara partai politik maupun non-partai politik. Artinya semuanya harus profesional. Kedua, dalam konteks pemanaan dalam partai politik, orang partai politik atau orang luar partai politik, tentu Pak Prabowo mempertimbangkan semua sisi antropologis. Artinya adalah komposisi struktur masyarakat kita, merepresentasikan kelompok-kelompok tadi istilah Mas Gun-Gun terdampak, merepresentasikan kelompok-kelompok tertentu dan sebagainya. Nah itu jadi bagian yang juga menjadi pertimbangan Pak Prabowo. Nah untuk pos-pos menteri yang memang itu membutuhkan sedikit sekali political interest, misalnya penegak hukum, misalnya Jaksa Agung dan beberapa pos menteri yang terkait langsung dengan hukum, tentu akan ditempatkan orang-orang yang selama ini memang profesional dalam tanda kutip di bidangnya tersebut. Misalnya tadi saya sebut Jaksa Agung, dan itu memang sudah sejak awal menjadi komitmennya Pak Prabowo. Nah, jadi yang jelas komposisi, kemudian struktur di masyarakat itu jadi perhatian Pak Prabowo, termasuk antropologi sosial dan budaya kita. Oke, lalu begini, kan diketahui gitu ya, Pak Prabowo ini dan juga Gibran ini program 100 hari kerjanya adalah program makan siang gratis begitu kepada anak-anak. Nah ini yang memang juga sudah disiapkan di salah satu kementerian sosial, Kementerian Pendidikan, ataukah memang nanti memang ada badan lagi yang kemudian mengurusi soal ini? Itu yang sedang terus dikaji hari ini. Memang rencana awalnya itu ada badan tersendiri yang memang menangani terkait dengan program makan siang gratis, tidak bergabung atau tidak dileburkan dengan institusi lainnya. Jadi sekarang terkait dengan institusionalisasi program makan siang gratis terus dikaji, dan memang kecenderungannya adalah ada institusi sendiri terkait dengan program ini. Oke, kenapa saya tanyakan ini, karena memang ini adalah kebijakan atau janji politik yang digaungkan oleh pasangan Prabowo Gibran dan sangat populis sekali, pasti ditunggu oleh masyarakat yang kemudian memilih Prabowo Gibran begitu ya, Bung Daniel. Nah, saya ke Gus Huda. Gus Huda, ini kan kalau kita lihat Partai Amanat Nasional dengan lantang ada nama Eko Patrio yang kemudian kader terbaik dari PAN yang kemudian sudah disodorkan. Nah, kalau dari PKB sendiri memang belum diminta nih, katanya sih belum diminta begitu, tapi memang sudah ada menyiapkan sejumlah nama nggak memang yang memang sudah digantongi oleh Gus Imin? Mas Huda belum dipersiapkan. Gus Huda? Belum. Belum, masa belum sama sekali? 1, 2 masa nggak ada? Nanti kalau misalkan mungkin lagi ini masih ada 4 bulan kan. Jadi prinsipnya PKB mendukung pemerintahnya Pak Prabowo, mendukung Mas Daniel, mendukung Mas Yandri. Jadi bagi PKB sekali lagi penting banget semangat untuk support penuh kepemimpinan baru ini bahwa Pak Prabowo. Jadi nanti kalau misalkan baru diminta begitu, baru lihat begitu kader terbaiknya yang mana ya kira-kira gitu ya? Apa memang disiapin mendadak juga nggak apa-apa gitu, Gus Huda, kalau PKB? Ya sekali lagi kita serahkan pada Pak Prabowo selaku pemilik hak prerogatif. PKB siap sih prinsipnya
menjadi bagian dari kabinet atau tidak, prinsipnya siap dan tetap akan mendukung pemerintahan yang baru ini. Oke, yang penting siap aja dulu begitu ya. Tapi tampaknya Bung Daniel udah senyum-senyum, jangan-jangan CV dari PKB udah ada di mejanya Pak Prabowo ya, Bung Daniel ya? Mungkin Mas Huda, Mbak. Mungkin. Mas Huda yang diajukan. Mungkin, ini mungkin loh. Oke. Mungkin dari PKB Mas Huda, dari PAN mungkin masih Andri, gitu kan bisa aja, Mbak. Oke, kemungkinan itu masih terbuka lebar begitu kan? Namanya juga. Bisa aja Mas Huda yang diajukan jadi Menteri Pendidikan misalnya. Bisa juga Bang Yandri diajukan Menteri Agama misalnya, bisa juga. Oke, baik. Tebak buat manggis ini, Mbak. Karena masih ada cukup banyak waktu begitu ya, termasuk juga Pak Prabowo juga pasti akan background check begitu ya kepada nama-nama yang kemudian sudah disodorkan oleh partai politik. Tapi ke Mas Gun-Gun, dari kacamata Anda begitu, Nasdem dan juga PKB yang baru merapat sinyalnya setelah pengumuman Presiden terpilih Prabowo Gibran ini, apakah akan mendapatkan jatah menteri juga? Ya, kalau kebiasaan dalam konteks politik akomodasi ya, terutama dalam skema ZOPA atau Zone of Possible Agreement ya, kan kesepakatan itu kan sekarang dibuka areanya nih, dibuka zonanya, termasuk misalnya masuk atau tidaknya kompetitor ke kabinet. Sebut aja misalnya sekarang kan sudah jelas PKB, Nasdem menerima ya kan posisi presiden dan wakil presiden terpilih dan sudah kemudian mendeklarasikan bahwa pemilu usai. Nah sekarang kalau misalnya menjadi bagian dari pemerintahan kan kelaziman dalam salah satu ya yang disebut dengan struktur peluang itu adalah masuk dalam pemerintahan. Dan itu representasinya keberadaan orang PKB atau orang Nasdem di kabinet. Soal berapa jumlahnya itu akan sangat bergantung kepada negosiasi para pihak. Kenapa? Karena ya banyak pertimbangannya ya. Saya meyakini bahwa proses negosiasi itu sudah berlangsung. Dan konteks ya komunikasi politik ini kan meskipun Pak Prabowo baru dilantik 20 Oktober nanti, tetapi kan intensitasnya sudah jauh-jauh hari terjadi sampai sekarang dan proses yang belum selesai ini bicara soal antara lain salah satu ya diantaranya itu adalah tentu partai-partai yang belakangan masuk menjadi bagian dari mungkin pemerintahan Pak Prabowo. Sebut aja memang juga Pak Prabowo punya kebutuhan sih, kebutuhan strategis seperti saya sampaikan tadi, kebutuhan strategis melampaui titik minimum dukungan. Terutama sebut aja di atas 50%. Itu pun masih sangat riskan. Kenapa? Karena akan punya kebergantungan kuat pada salah satu partai dengan perolehan kursi banyak di DPR. Sebut aja misalnya ketergantungan pada posisi Partai Golkar. Kan pemerintahan ini bukan 1-2 hari tapi 5 tahun. Sehingga kemudian politik anggaran, politik kebijakan ya, termasuk juga nanti fungsi-fungsi lain di DPR, misalnya fungsi legislasi maupun kontrol. Itu tentu kan banyak sekali dinamikanya dan andai presiden punya kerentanan dukungan politik itu juga jadi problem tersendiri bagi Pak Prabowo. Jadi kalau bisa dikatakan Golkar mendapat jatah lebih banyak begitu ya? Ya posisi hari ini kan kalau kemudian tidak banyak alternatif maka ruang negosiasi Golkar menjadi sangat kuat gitu. Maka kemudian biasanya ada yang disebut dengan game ya dalam pembentukan pemerintahan itu memperluas ruang jelajah komunikasi politik. Salah satunya adalah memasukkan mitra baru untuk kemudian presiden terpilih memungkinkan melakukan manuver yang jauh lebih punya ruang dibanding kemudian ruang itu hanya bergantung kepada 1 atau 2 kekuatan dominan. Oke, gitu. Ini saya tertarik begini, kalau PKB kan kalau udah jelas kalau di eranya Pak Jokowi ini kan ada 2 posisi menteri, ada Kementerian Agama, kemudian juga ada Kementerian dari Tenaga Kerja begitu. Apakah ini juga akan dimasukkan oleh posisi PKB setelah PKB baru merapat baru sekarang gitu, ataukah kemudian berkurang? Iya itu akan sangat bergantung sih menurut saya pada negosiasi PKB ya dengan Pak Prabowo. Kenapa? Karena bicara soal kuantitas itu harusnya memang PKB jika pun masuk itu
komposisinya tidak jauh lebih buruk daripada perolehan periode sebelumnya. Kenapa? Sekarang posisi PKB itu bagus sekali. Iya betul. 10%, artinya kan memang jika pun masuk kan harus mendapatkan proporsi ya, yang kemudian tidak lebih buruk dibanding periode lalu. Kira-kira gitu. Kalau sebagai negosiator, Mas Huda pasti yakin lah punya skema-skema itu. Tetapi lagi-lagi ini bukan bicara soal menang-menangan, ya kan? Ini bicara soal ketepatan, tepat guna, tepat sasaran dalam menempatkan orang. Dan PKB itu surplus juga orang-orang yang kompeten. Ya, menurut saya posisi itu harus juga menjadi bagian pertimbangan Presiden untuk mengajak siapa yang kemudian diantara kader-kader PKB yang mumpuni dan tentu punya goodwill, political will, punya niat baik dan niat politik untuk kemudian memastikan arah pos-pos kementerian yang akan diisi, entah itu Kementerian Tenaga Kerja ataupun kementerian-kementerian lain yang memang bisa berkhidmat lebih banyak untuk kepentingan bangsa ini. Jadi Anda melihat masih ada peluang, masih menempati 2 posisi menteri, masih bisa lah ya. Begitu. Oke, Mas Yandri, Anda melihatnya bagaimana kalau dari Partai Amanat Nasional sendiri? PKB Nasdem ini kan kemudian baru bergabung setelah Pilpres sudah selesai begitu. Legowo saja kalau dari Partai Amanat Nasional. Ya, bagi Partai Amanat Nasional nggak ada masalah dan kami tidak sedikit pun khawatir. Justru kami mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo pasca kontestasi, apalagi setelah Mahkamah Konstitusi menyatakan memenangkan Pak Prabowo melakukan safari politik atau silaturahmi ke berbagai pihak, termasuk ke PKB dan Nasdem. Bagi kami, PAN menyambut baik. Itu sesuatu yang luar biasa, karena memang narasi yang dibangun oleh Pak Prabowo selama ini, narasi kebersamaan, narasi persatuan. Berarti nggak khawatir ya jatah menteri untuk PAN ini akan berkurang? Enggak. Saya yakin apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo itu demi merah putih. PAN juga begitu. Jadi kami senang-senang saja dan tidak ada masalah di internal kami. Justru sekali lagi kami mengapresiasi karena memang bangsa ini banyak persoalan yang harus kita selesaikan secara bersama-sama di tengah banyak persoalan dalam negeri, apalagi situasi global yang semakin tidak menentu, maka perlulah kebersamaan itu menjadi kebutuhan kita semua. Yang dilakukan Pak Prabowo, saya yakin ya itu tadi, untuk memastikan bahwa 5 tahun ke depan itu Indonesia benar-benar landasan yang kuat untuk menuju Indonesia emas. Nah, landasan yang kuat itulah kebersamaan. Jangan sampai kita politik pecah belah. Kontestasi sudah selesai. Sekarang mari kita bersatu kembali untuk memastikan bahwa pembangunan itu on the track, kemudian pelayanan kepada masyarakat itu betul-betul maksimal, dan visi misi Pak Prabowo bersama Koalisi Indonesia Maju bisa direalisasikan dan bisa diterjemahkan melalui para menterinya nanti. Gitu, Mbak. Terakhir Mas Gun-Gun, yang juga menarik adalah ketika partai yang tidak lolos parlemen, tapi kemudian kita melihat ketua umumnya, yakni ketua umum PSI begitu, Mas Kaisang, kita tahu kan adik dari Gibran Rakabuming Raka. Anda melihat ada peluangkah walaupun memang tidak lolos parlemen tapi bisa masuk ke kabinet? Kalau soal peluang itu selalu ada peluang, tapi kalau bicara kepentingan yang jauh lebih besar, dan sekarang ini kan kritik paling besar pada Pak Prabowo dan Mas Gibran adalah soal juga nepotisme. Makanya kemudian menurut saya ada baiknya untuk menghindari reinforcement namanya, peneguhan terhadap kritik itu, untuk kemudian menghindari tambahan masalah. Karena kalau kemudian posisi misalnya Mas Kaisang juga menjadi bagian dari kabinet, ya itu akan semakin memperteguh gitu. Memperjelas. Sementara arus sekarang jangan dinafikan juga, sebagian di antara masyarakat masih melakukan kritik keras soal bagaimana kemudian kemarin posisi Pak Jokowi ya dalam landscape pemilu 2024, dan itu tentu tidak menguntungkan bagi Prabowo ketika misalnya Mas Kaisang juga menjadi bagian dari pemerintahan. Ini asumsi saya ya, yang belum tentu kemudian Pak Prabowo mempertimbangkannya. Jadi ini sebagai masukan tentu ya. Kalau misalnya kita bicara soal profil kabinet, alangkah baiknya kalau kemudian justru menteri-menteri yang diposisikan dalam kabinet Pak Prabowo itu menghindari tambahan masalah gitu kira-kira. Terutama misalnya menguatkan kritik publik soal bagaimana keberadaan Pak Jokowi dengan political interest-nya di postur kabinet mendatang. Bagaimana respon Anda, Bung Daniel, soal ini?
Ya, tentu semua hal-hal yang menjadi beban bagi kabinet dan kerja Pak Prabowo nanti itu diperhatikan dengan seksama dan itu selalu menjadi diskursus Pak Prabowo dan masukan-masukan yang diberikan banyak pihak itu selalu didengar Pak Prabowo, termasuk kemarin misalnya yang disampaikan oleh Pak Luhut. Jangan sampai ada toksik dan sebagainya. Pak Prabowo pasti sudah siapkan detoksnya untuk semua hal-hal seperti itu. Jadi insya Allah Pak Prabowo akan pikirkan dengan matang, mendengarkan semua masukan dan kritik dari para pihak. Oke, kita nanti akan tunggu dari keputusan Presiden terpilih pastinya Prabowo Subianto soal bagaimana siapa yang menempati posisi menteri yang pastinya harus tepat namanya juga, tepat jabatannya juga begitu ya, agar bisa mengemban tugas amanah dari rakyat 5 tahun ke depan. Terima kasih Bung Dhanil telah bergabung bersama kami, Mas Yandri terima kasih, Gus Huda terima kasih, Mas Gun Gus terima kasih sudah hadir di studio. Terima kasih. Selamat pagi semuanya, assalamualaikum, sehat-sehat Bapak-Bapak. Waalaikumsalam.